Assalamualaikum teman-teman, selamat siang teman-teman. Aku itu mau menunjukkan ke kalian tentang pengalamanku kemarin tuh jalan-jalan ya ke tempat pedagang bunga yang biasalah, langganan aku itu yang di kilometer 17 itu. Jadi beliau itu punya istri yang pintar menyilangkan kuping gajah, khususnya jenis-jenis anthurium ya, tidak hanya kuping gajah, kan banyak ya spesiesnya ya. Kemudian ia termasuk genus anthurium kan, anthurium. Jadi tidak hanya kuping gajah sebenarnya, pokoknya dia punya beberapa indukan anthurium itu dia silangkan teman-teman. Jadi seperti anthurium sirih, kemudian anthurium magnificum, anthurium crystallinum, pokoknya beberapa spesies kuping gajah itu yang ada bunganya itu dia kawin silangkan gitu. Termasuk anthurium yang bunganya besar tuh, yang kayak trompet, apa ya namanya itu, dia bilang sih anthurium resident gitu dia bilang. Nah, dari hasil persilangannya itu teman-teman ada satu apa ya itu ya, satu bunga betina itu yang udah matang bijinya, benih hasil persilangan itu dia tanam banyak teman-teman. Dia sudah pindahkan atau disendirikan di pot-pot gitu ya. Nah, aku tertarik teman-teman untuk mengoleksinya karena aku ingin tahu apa wujudnya nanti hasil persilangan mereka, apa ya wujud hasil, bagaimana wujud hasil persilangan dari tanaman yang beliau silangkan itu. Jadi sepertinya gini, betinanya itu dari kuping gajah ya diambil, terus dalam satu bunga itu dia ambil tepung sari atau volume dari tanaman anthurium lain tuh, tapi tidak hanya satu, jadi bisa dari anthurium sirih dia oleskan di bunga yang lagi siap untuk dibuahi gitu ya. Dia ambil dari anthurium resident, dia ambil dari anthurium tarantula, atau juga dari anthurium dorayaki gitu loh. Kenapa jadi aku menduga seperti itu? Karena anakan yang dia hasilkan itu berbeda-beda teman-teman. Contohnya nih yang ini bentuknya seperti apa ya, seperti anthurium sirih. Terus tuh tulang daunnya juga berbeda dengan daun kuping gajah pada umumnya gitu. Ini aku ambil, pokoknya agak berbeda-beda daunnya itu aku ambil. Cuma teman-teman, pada saat masih kecil seperti ini, masih baby begini, pastinya belum kelihatan ya bentuk aslinya. Nanti setelah dia dewasa itu baru nanti akan terlihat. Nah, makanya aku rajin mengoleksinya, berusaha memilikinya karena harganya juga terhitung murah teman-teman. Jadi masih kecil ya, dari ini udah 2 minggu ya aku rawat, masih berdaun kecil, itu cuma 20.000. Beli banyak apa beli sedikit sama, harganya 20.000. Nah, coba kalau kalian pengen lihat nih. Jadi dalam satu semayan itu ada, ini aja menurut aku berbeda. Ini aja berbeda teman-teman daunnya. Ya kan, yang ini agak memanjang, yang ini agak bundar gitu. Nah, aku berharap nanti dia bagus gitu, berbeda dari induknya. Jelas ya, setiap tanaman hasil persilangan kalau dikawinkan atau disilangkan atau perbanyakan secara
generatif ya, itu pasti menghasilkan individu-individu yang berbeda, karena tidak ada ya satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang sama atau identik, pasti berbeda, karena dia tersusun dari sel-sel, ada kromosom begitu kan ya, pelajaran biologi kita, jadi pasti ada bedanya gitu. Makanya aku suka teman-teman, karena setiap individu berbeda, aku ingin memilikinya. Tapi karena kita awam, aku tidak melihatnya secara genetik sampai sejauh itu, aku hanya melihat fisiknya saja, dia berbeda, aku ambil gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti dia besar jadi bagus. Oke teman-teman, mari kita lihat secara dekat ya. Masih banyak teman-teman, nanti kutunjukkan pada kalian apa-apa hasil perbanyakan beliau itu di kebunnya atau di taniannya itu. Aku sih sambil melihat bagaimana besarnya di sana, aku belum bisa membeli semuanya karena aku juga memikirkan tempatnya di tempat aku ini, di mana menaruh ini aja sudah aku taruh-taruh di mejain begini. Entah kalau besar nanti bagaimana. Dan kuping gajah ini atau jenis anthurium ini tidak kuat kena panas, dia suka di tempat yang teduh ya, di teras, paling sedikit beberapa persen sinar matahari dia akan bagus. Dulu sejak aku kecil, di masa aku masih kecil, almarhumah ibu kan suka juga tuh dengan tanaman. Jadi kalau rumah kita atau rumah orang itu banyak tanaman kuping gajah, bisa dipastikan rumah itu, terasnya atau rumahnya itu, halamannya itu hawanya pasti dingin, karena tanaman anthurium itu suka yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin gitu teman-teman, tidak suka yang panas. Pertumbuhannya menjadi kurang bagus jika kepanasan, tapi akan menjadi sangat bagus pertumbuhannya. Warnanya, coraknya akan keluar, warnanya akan menor, pertumbuhannya akan besar kalau suasana atau lingkungannya itu teduh, sejuk dan dingin gitu ya. Oke teman-teman, mari kita lihat beberapa bayi kuping gajah yang sempat aku adopsi dari temanku itu ya. Kemudian aku juga ada beberapa membeli satu indukan bagus deh teman-teman, dorayaki gede. Dan aku juga punya kuping gajah yang sudah aku miliki lama, besar juga teman-teman, cuman kayaknya perlu diganti deh medianya. Yuk kita lihat ya. Nih teman-teman, ini kuping gajah bagus ya. Nih aku suka banget teman-teman, pengen lagi aku menggantikan medianya ini biar dia lebih subur lagi tumbuhnya. Daunnya besar banget, cantik, aku suka banget lihat kuping gajah hijau kokoh gitu teman-teman. Tuh ini daunnya besar banget, jauh banget tuh. Jadi, nah kalau ini kuping gajah mini, dia tidak bisa besar teman-teman, kayak gini aja, tapi ini cepat pertumbuhannya teman-teman. Aku banyak memecah-mecah, membagi-bagi, dan dia cepat aja tumbuhnya. Ini termasuk kuping gajah mini. Nah ini yang aku adopsi. Lihat daunnya teman-teman, beda kan, urat tulang daunnya juga beda nih, lurus begini ya kan, mirip kayak anthurium sirih menurut aku. Dan memang indukan yang di tempatnya Pak Siswanto ya namanya, itu memang ada anthurium sirih juga, dan salah satu indukan yang menjadi bahan untuk perbanyakan daun silangkan sama istri beliau. Nah ini aku sengaja ambil yang mirip-mirip begini. Nah ini juga beda kan teman-teman. Nah padahal dia, nah ini satu nih teman-teman, satu bunga betina yang disilangkan itu, tapi hasilnya beda nih anakannya. Ini juga
agak agak beda, tapi susah ya membedakan kalau kecil ini. Mudah-mudahan nanti kalau udah besar akan lebih cantik lagi, akan terlihat lebih terang lagi, mulai dari tulang daunnya, bentuk sisi daun-daunnya, kemudian nih ujung daunnya. Ada beberapa lagi teman-teman aku taruh di belakang rumah. Nah ini aku juga beli di tempat beliau. Dorayaki ya ini ya, bagus ya teman-teman ya. Senang nih teman-teman, masih remaja. Nah ini udah dewasa teman-teman. Nah ini bunga betinanya yang tidak sempat, nggak tahu nih sudah kayaknya udah tua, udah nggak dibuahi, ini udah rusak teman-teman nih, karena tidak ada, aku punya bunga jantannya nggak ada, jadi tidak aku silangkan, tidak ikut. Nah cuman ketika aku beli indukan ini di tempat Pak Siswanto, ya teman-teman, cakep banget daunnya. Dia sudah membawa yang hasil silangan tuh teman-teman. Beruntung sekali aku. Ini nanti mudah-mudahan aku bisa menanamnya atau menyemainya teman-teman. Aku nggak tahu ini jantannya dari mana, tapi nanti kita lihat aja. Tapi indukannya sepertinya dari indukannya ini apa? Nih tanaman ini apa ya ini ya? Anthurium apa ya? Dorayaki ya nama Latin, nama ininya. Nama latinnya nanti kita lihat. Ini indukannya, cantik bulat. Nah ini seandainya kuping gajah ini ada bunganya, mungkin aku bisa silangkan ya. Tapi kemarin biasanya teman-teman, kuping gajah itu aku kalau di rumah ini karena tidak ada maksud untuk mengembangbiakan secara generatif ya, mengawin silangkan, kalau ada bunga tumbuh di sela-sela daun itu aku buang teman-teman. Kenapa? Karena aku hanya mengharapkan pertumbuhan daunnya yang cantik ini, jadi takut nutrisinya itu terbagi dengan bunganya aku buang. Jadi dia aku harapkan bisa fokus ke pertumbuhan daun saja. Ini mungkin perlu diganti juga teman-teman, tuh akarnya udah tinggi begini, tanahnya juga harusnya diganti nih. Nantilah aku ganti. Nah ini spesies yang juga aku beli, spesies baru ya, yang belum tahu namanya nih teman-teman. Ini juga beli di situ. Nah salah satu dari semayan beliau itu, nih ada yang cantik banget ya teman-teman, bentuknya seperti hati nih. Ada yang mati, ada teman-teman, aku ada yang mati ketika beli 3 nih, aku mati teman-teman karena kebasahan kemarin. Ini juga nih tinggal 1 daun. Pada daunnya bulat ya teman-teman, nggak tahu nanti dewasanya bulat apa enggak. Ini yang agak beda juga nih. Nih teman-teman, cantik. Kalau yang ini aku beli udah lama nih teman-teman, belinya di Bogor, dikirim pakai beli online, dikirim. Tadinya besar teman-teman daunnya, terus mengecil, medianya juga keras. Apakah perlu diganti medianya ini? Tapi aku bersyukur dia masih bisa tumbuh. Satu lagi aku punya tarantula, taruh di sana teman-teman, di bawah pohon mangga. Tinggal 1 kalau nggak salah daunnya. Aku memang untuk spesies-spesies baru kuping gajah ini masih belum mengerti banget gitu apa keinginannya gitu. Kalau yang lama yang kuping gajah jadul ya, yang terdahulu, yang
zaman-zamannya ibuku dulu masih hidup itu, aku sih ngerti aja itu, termasuk yang kuping gajah mini. Oke teman-teman, demikian ceritaku hari ini tentang tanaman anthurium khususnya kuping gajah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sesama penghobi. Aku tinggalnya di Banjarbaru teman-teman, di Kalimantan Selatan. Aku lihat di Pulau Jawa dan sekitarnya juga lagi rame ya mengembangkan, menyilangkan kuping gajah, sampai spesies kuping gajah itu sampai banyak ya, ribuan, dan sudah mendunia ya. Oke teman-teman, jangan lupa kalian like, komen, dan share, dan juga di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Yang belum di subscribe dong teman-teman, biar aku semangat bikin video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.